satu kisah inspiratif dari seorang warga Kabupaten Garut. Dia merupakan kader di Desa Siaga. Selama belasan tahun, dia membantu masyarakat yang positif tuberkulosis atau penyakit paru. Setelah mendapatkan pelatihan dari salah satu organisasi, wanita ini memiliki kekuatan untuk terus berjuang sampai akhir hayatnya. Lalu, siapakah dia dan di mana keberadaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, maaf nih mengganggu waktunya pagi-pagi. Sudah saya datang. Saya pengen tahu tentang rumah singgah paru yang ada di Garut. Yeah. Nah, kebetulan alhamdulillah ada informasi, saya dibawa oleh tetangga Ibu ke sini. Bu, langsung aja ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya rumah paru itu apa dan fungsinya seperti apa, Bu? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah singgah ini kebetulan alhamdulillah juga dibikin pada tahun 2019 dan diresmikan sama Bapak Bupati Kabupaten Garut tahun 2020. Fungsinya adalah untuk menyinggahkan pasien TB yang baru berobat atau untuk menyinggahkan pasien TB dalam masa pengobatan fase intensif. Di sini bisa disinggahkan minimal 2 minggu atau 1 bulan. Maksudnya supaya si pasien TB itu disinggahkan di sini, satu, bisa dipantau cara minum obat yang baik. Yang kedua, supaya tidak bisa menularkan lebih banyak pada keluarganya. Jadi bisa disinggahkan di sini. Jadi untuk mengantisipasi ya? Untuk mengantisipasi supaya tidak banyak yang ditularkan oleh si pasien TB itu. Oke, Bu, selama berdiri nih, kira-kira ada berapa pasien yang? Oh, kebetulan setelah peresmian tahun 2020 itu kebetulan pas masanya COVID, jadi rumah singgah ini baru bisa difungsikan akhir 2021 sampai 2022 bulan ini alhamdulillah udah ada 7 pasien yang telah singgah di sini. Baru 7 pasien. Oke, Bu, kira-kira nih, aku dengar Ibu pernah dapat panggilan dari Presiden dan lainnya. Itu dalam kaitan apa, Bu? Oh iya, alhamdulillah pada tahun akhir Januari awal Januari 2020, Ibu sempat diundang sama Bapak Jokowi dalam rangka gerakan bersama menuju eliminasi tuberkulosis 2030 bebas dari TB insya Allah Indonesia yang bertempat di Teknopark. Okay. Itu pengalaman yang luar biasa bagi Ibu, alhamdulillah. Okay. Jadi bisa ketemu sama Bapak Presiden RI. Oke, Bu, ada motivasi lebih nggak ketika sudah mendapatkan panggilan dari seorang presiden nih? Oh, tentu sekali. Jadi motivasi untuk Ibu setelah dipanggil sama Bapak Presiden Jokowi adalah yang luar biasa. Satu, Ibu bisa lebih banyak lagi untuk menemukan pasien, lebih banyak lagi untuk mendampingi pasien, dan lebih banyak lagi pasien yang ditemukan oleh Ibu. Oke, artinya bisa lebih banyak membantu masyarakat yang membutuhkan ya? Betul. Lebih banyak sekali membantu masyarakat. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih, sebenarnya TBC ini berawal dari apa nih, Bu? Oh, TBC berawal dari droplet atau percikan dahak atau percikan ketika si pasien itu bicara atau batuk atau bersin, disitulah keluar kuman TB. Jadi yang bisa menularkan itu melalui droplet. Oke. Iya. Nah, kalau masyarakat atau manusia yang terkena penyakit itu sebenarnya gara-gara apa? Pola hidup yang kurang bagus atau gimana? Emang betul sekali. Kebanyakan survei membuktikan orang yang terkena TB itu adalah orang yang memang pola hidupnya tidak bagus. Dalam arti, satu, dia terutama di rumahnya atau lingkungannya kurang sehat. Terus karena kuman si TB itu biasa tumbuh di tempat kumis tebal, dalam arti kumuh, miskin, dan terbelakang. Itu biasanya kuman TB bisa menularkan. Oke, Bu, untuk membuat rasa nyaman nih kepada masyarakat yang terkena kuman itu,
katanya pengobatan ini gratis, bener nggak Bu nih? Oh iya betul. Pengobatan TB, setahu Ibu kalau di DOTS itu dalam arti diobati di puskesmas, di rumah sakit, bukan di klinik swasta, itu semuanya gratis. Dari awal pemeriksaan, pengobatan sampai tuntas itu adalah gratis. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya pengobatan yang gratis itu, Ibu bisa leluasa untuk membawa suspek atau pasien ke tempat-tempat yang DOTS atau di puskesmas dan di rumah sakit. Di bawah adalah tempat masak apabila pasien selama disinggahkan ini mau masak sendiri, boleh di sini udah disediakan. Oke. Ada alat-alat masaknya, tempat minum, ini jamban. Jamban ini, ya? Ya, jamban. Alhamdulillah ada, bisa Oke. dipergunakan oleh pasien TB. Oke. Terus ini data-data yang pernah hadir di rumah singgah ini, termasuk ini tamu-tamu yang pada waktu peresmian rumah singgah. Ini Oke. semua ada. Di antaranya itu ada Pak Ade Kaca ya? Oh iya betul, Pak Ade Kaca dari DPRD Jabar, Ya, dari Komisi Komisi 5. 5 ya. Oke. Sempat hadir juga di sini pimpinan pusat Aisyah juga hadir. Oke. Kemarin alhamdulillah pimpinan wilayah Aisyah sempat hadir juga ke sini. Oke. Ini buku tamu, Nah, ini buku tamu ya? buku tamu selama rumah singgah di sini Berdiri ya? berdiri dipergunakan. Ini ada rumah tamu, buku tamunya. Oke. Ini buku kegiatannya. Ini buku kegiatannya. Ya. Oke, dokumentasinya lengkap Bu ya? Iya, Wih, keren. alhamdulillah. Ini Agus Sambas. ada Pak Ade Kaca juga kalau nggak salah di sana. Iya. Ini buku kegiatan. Banyak ya? Iya. Ini buku-buku tentang kesehatan juga. Kebetulan ini ada buku waktu Ibu dipanggil sama Bapak Presiden. Oh, itu ya bukunya. Ini. Isinya apa tuh Bu? Ini tentang TB semua. Tentang TB. Iya. Oke. Ini waktu di Teknopark Ibu hadir. Bu, kayaknya sampai nanti nggak akan lupa ya? Insya Allah ini pengalaman yang luar biasa. Oke. Iya. Bu, bisa antar saya ke atas Bu? Iya, boleh. Ini Oke. lantai 2. Lantai 2. Iya. Memang kondisinya enak Bu ya, asri. Lumayan asri. Heeh. Kalau ini ada gambar-gambar kemarin Hari TB Dunia, kebetulan Yahintara sama Aisyah mengadakan lomba menggambar untuk anak-anak TK. Oh, Ini juara 1, juara 2, dan juara 3, dan hadiahnya lumayan. Ini semua dapat sepeda lipat. anak TK ini? Iya, anak TK. Ih, Dari keren ya. Yahintara dan dari klinik Yasifa. Oke, ini lantai 2. Ini lantai 2. Terdiri dari apa saja nih? Ini ada 2 tempat tidur. Kebetulan ini baru bisa untuk 2 pasien TB yang disinggahkan di sini, dan 2 pasien yang disinggahkan di sini juga. Dua-duanya harus Satu kelamin ya? Iya. Oke. Jenisnya sama. Jadi masih baru bisa untuk 2 pasien. Oke, jadi selama ada pasien TB itu yang datang memang mereka istirahat di sini ya? Iya. Bu, kalau boleh tahu nih, kondisinya panas begini memang sengaja atau gimana? Emang sengaja. Kan kalau kuman TB matinya dengan sinar matahari juga. Oke, jadi memang Bisa mati. Kalau lembab di sanalah sarang-sarang TB bisa terus berkembang. bisa berkembang. Kalau lembab, kalau panas begini, jadi tidak cukup dengan pengobatan aja. Oke. Jadi rumahnya juga ini sangat Sehat ya? mendukung untuk kesehatan pasien TB. Ini ventilasinya harus masuk tiap pagi. Oke. Ya, ventilasi. Ini menjadi salah satu faktor dalam rangka menyembuhkan pasien TB ya. Iya. Jadi harus terbuka, harus panas, sehat lah ya. Iya. Jadi menyembuhkan pasien TB itu bukan hanya diobati saja. Jadi rumahnya juga bisa mendukung untuk penyembuhan itu. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih, kira-kira ini bangunan ini katanya ada sejarahnya atau ada perjuangan dari Aisyah. Boleh dijelaskan nggak, Bu? Betul. Pada awalnya mau bikin rumah singgah ini bukan untuk rumah singgah, tapi pada awalnya Aisyah berkolaborasi dengan Yahintara itu mau bikin rumah untuk pasien TB. Oke. Karena si pasiennya keburu meninggal, jadi anggaran itu dibikinin untuk rumah singgah ini. Oke. Alhamdulillah Aisyah dengan Yahintara berkolaborasi. Dari tahun 2015 itu udah 2 rumah pasien TB yang dibangun. Oke. Yang satu di Cipanas, yang kedua di daerah di wilayah Guntur, tepatnya di desa Kota Wetan. Oke. Yang ketiga ini keburu meninggal pasiennya, jadi udah
si anggaran untuk buat rumah itu dibikin rumah singgah ini. Oke, kalau nggak salah Bu, ini katanya pembangunan ini urun rempuk ya, bareng-bareng gotong royong ya? Iya, iya. Bikin rumah singgah ini dananya dari Rereyongan Sauyunan. Dari Aisyah. Dari Aisyah, Yahintara. Yang lebih uniknya ada dari komunitas Yahintara itu ada komunitas pelari yang termasuk di komunitas Yahintara. Setiap satu orang lari dapat 1 kilo, mereka bayar 10.000 untuk rumah singgah ini. Keren ya. Sehingga pada awal mau bikin rumah ini dia menyumbang paling besar 50 juta dari komunitas pelari dari komunitas Yahintara itu. Oke, Bu, kalau bisa dijelaskan nggak, Yahintara itu apa sih? Yahintara itu adalah Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara, atau bisa dibilang Arsitek Jabar, Indonesia Jabar. Oke, jadi yang diketuai oleh Bapak Ruli. Bapak Ruli itu adalah suami dari Ibu Dr. Yanti yang punya klinik Yasifa Utama di Jalan Cimanuk. Oke, benar-benar. Jadi memang masyarakat belum tahu nih kayaknya perjuangan Aisyah, kader seperti Ibu, terus Bu Yanti ya, Pak Ruli itu melakukan ini untuk membantu masyarakat yang terkena TB. Betul. Bu, ada harapan nggak atau pesan nih untuk masyarakat agar mereka bisa terhindar dari TB? Harapan untuk masyarakat yang pertama atau yang lebih utama adalah biasakanlah hidup bersih dan sehat, ber-PHBS dengan baik. Yang kedua, ketika masyarakat khususnya yang ada di sekitar rumah singgah ini atau di Garut pada umumnya, yang dia merasa terkena atau punya gejala TB, harapan Ibu harus cepat-cepat kasih informasi dan cepat untuk diperiksa dan diobati. Dan boleh kalau memang mereka atau dia yang terkena TB di rumahnya tidak layak huni, boleh konsultasi dengan Ibu sebagai pengelola rumah singgah di sini. Baik yang ada di wilayah di sini yang dekat sekitar rumah singgah maupun boleh dari luar Garut kota juga. Bu, kalau dilihat tadi ada alat-alat untuk makan nih. Kalau untuk makannya dari mana nih, Bu? Oh, pasien. Betul. Pasien yang disinggahkan di sini kalau mungkin bisa masak sendiri, boleh masak sendiri, udah disiapkan. Tapi kalau tidak mungkin untuk masak sendiri, bisa dari keluarganya sendiri diantar ke sini. Terus Ibu juga sedikit demi sedikit bisa membantu, dan dari Aisyah juga. Alhamdulillah selama berdiri rumah singgah Aisyah berperan besar sekali, dan Dokter Yanti tiap tadi hari Jumat ada pemberian paket sembako untuk pasien TB. Khusus itu dari klinik Yasifa, dari Dokter Yanti dan Yahintara. Kalau dari Aisyah, alhamdulillah tiap 1 bulan sekali bisa memberikan paket sembako, itu makanan tambahan untuk pasien TB, baru bisa untuk 15 pasien. Kalaupun tidak ada pasien atau pasiennya udah pada sembuh, itu dikasih sama mantan pasien. Bu, yang terakhir nih, katanya rumah ini menjadi salah satu tempat yang ikut nominasi dengan rumah-rumah singgah yang lain, atau gimana nih? Atau ini cuman di skala nasional tuh ini, atau masih banyak lagi? Kalau Ibu tahu, rumah singgah ini dijadikan sebagai percontohan rumah singgah, bukan saja hanya di Garut saja, tapi ini percontohan rumah singgah nasional yang betul-betul baru ada rumah singgahnya dan betul-betul dipergunakan untuk pasien. Dan selain dipakai, kalau memang ini tidak ada pasien yang disinggahkan di sini, bisa dipergunakan untuk edukasi tentang kesehatan, terutama untuk edukasi tentang TB. Nih Bu, pasti banyak orang bertanya, ketika datang ke sini yang ngurusnya tuh Ibu atau dokter atau gimana kira-kira? Kalau udah datang ke sini, itu mungkin pasien yang udah ditunjuk sama dokter atau orang puskesmas. Jadi koordinasi sama Ibu ya. Jadi datang ke sini langsung menemui Ibu, atau Ibu yang dapat informasi dulu dari dokter atau dari puskesmas. Nanti dalam pengobatannya sehari-hari dibantu sama Ibu dan dokter? Iya, kalau pengobatan sehari-hari, karena di sini disinggahkan minimal cuma 2 minggu, jadi Ibu tiap pagi waktu minum obat si pasien hadir di sini untuk memantau. Jadi langsung pasien dikasih obat atau dikasih minum obat sama Ibu. Iya, selama 2 minggu itu. Minimal. Bu, kira-kira nih perjuangan Ibu ini akan dilakukan sampai kapan Ibu kira-kira? Oh, insya Allah. Kalau perjuangan Ibu selama Ibu masih mampu,
dan masih diperlukan oleh masyarakat, dan bisa Ibu berbuat baik untuk masyarakat. Insya Allah Ibu akan terus ingin berbuat baik dan ingin bermanfaat untuk masyarakat. Oke, mulia banget Bu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Oke Ibu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu Bu. Oh iya, sama-sama. Sama-sama, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa melayani dengan baik. Terima kasih banyak Bu. Terima Lebih kasih dari sudah cukup. berkunjung ke Rumah Singgah ya. Oke ya, sehat selalu Bu ya. Amin. Amin. Assalamualaikum.